Di Indonesia, pemerintah mengirimkan bantuan tahap pertama bagi korban gempa Turki dan Suriah. Bantuan berupa 47 personil tim SAR dan logistik dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 47 personil tim gabungan pencarian dan penyelamatan Basarnas nantinya akan membantu proses penyelamatan korban gempa. Bantuan dikirim menggunakan 2 pesawat, yakni pesawat Boeing 737 yang membawa personil SAR dan tim kesehatan. Serta ada juga pesawat Hercules membawa perlengkapan SAR dan bantuan logistik. Sementara Kementerian Pertahanan mengirimkan bantuan makanan siap saji dan sepatu boot karena Turki kini masih dalam kondisi musim dingin. Tingkatkan bantuan tahap pertama yang akan disusul untuk tahap-tahap berikutnya. Tahap bantuan pertama yaitu berupa Middle Urban Search and Rescue Team atau MUSAR Basarnas sebanyak 47 personel. Pemberangkatan tim MUSAR menjadi prioritas mengingat pentingnya pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan yang hingga kini masih harus terus dicari. Tim akan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dan Boeing 737. Total tim yang diberangkatkan 65 orang dengan rincian 47 personel Basarnas, 15 orang personel dari BNPB. Ada makanan, ada sepatu, ada baju hujan, ada selimut, dan kita akan terus kirim. Medis, Pak? Medis itu akan menyusul semua dengan tim medis dari TNI dan dari Kementerian Kesehatan. Ya. Kini kita tersambung melalui saluran Zoom dengan mahasiswa Universitas Karaman Maras Sucu Imam di Turki, yakni Badruz Zaman Kalabe. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Badruz. Selamat sore, Mbak. Kabarnya sehat, kabarnya baik, Mas Badruz? Alhamdulillah sehat. Hari ini sedang apa nih kegiatannya bersama dengan teman-teman? Ini di KBRI ya, Mas ya? Iya, Pak. Rencana mau olahraga mungkin, raket. Kan baru datang bola raket sama raketnya baru datang. Oh, sudah boleh KBRI. mulai pelan-pelan berkegiatan di luar, Mas Badruz? Di samping ini ada lapangan raket di Wisma KBRI, jadi masih di wilayah Wisma KBRI, Mbak. Mas Badruz, ini kan video tempat Anda tinggal ya? Iya. Bagaimana saat ini kondisinya? Diceritakan boleh, Mas Badruz? Jadi 3:30 itu saya udah sempat bangun, karena masih baru bangun itu belum sadar banget. Tiba-tiba ada guncangan, itu yang pertama pelan, nggak lama itu kuat. Nah itu menyebabkan dinding-dinding di kamar saya itu semuanya runtuh. Semen-semennya itu semuanya runtuh. Begitu mau keluar itu pintunya masih terkunci, dan posisi itu di rumah saya semuanya sudah mati lampu. Jadi buat nyari kunci itu susah, dan akhirnya saya ambil keputusan buat berlindung di bawah meja. Setelah gempa selesai baru saya berusaha buat keluar dari apartemen saya. Begitu keluar semua gedung-gedung yang di depan apartemen saya itu semuanya itu sudah rata dengan tanah. Mas Badruz, itu di lantai berapa apartemennya? Untungnya di lantai 2, Pak. Jadi tidak terlalu tinggi ya Mas Badruz ya. Tapi waktu itu pada saat kejadian Mas Badruz alhamdulillah selamat karena juga di lantai 2. Bagaimana dengan yang lainnya teman-teman Mas Badruz? Yang lainnya semuanya selamat. Alhamdulillah. Waktu itu perjuangannya untuk keluar bagaimana, kan pasti sulit banget ya Mas Badruz ya? Untuk bisa Iya, keluar dari itu apartemen. berusaha buat nyari kunci cadangan di dalam lemari. Itu pun lemarinya udah terbalik, jadi harus dibongkar lagi. Ini untung ada HP buat penerangan, jadi alhamdulillah kuncinya ketemu dan berusaha buat keluar. Itu ketika mau keluar pintunya susah buat dibuka akibat runtuhan-runtuhan udah berjatuhan di depan sama di belakang pintu. Jadi perlu tenaga buat nariknya kayak gitu. Akhirnya bisa, dan lewat tangga darurat
akhirnya bisa keluar dari apartemen itu. Oh, jadi Badrus pada saat itu sendiri ya untuk narik pintunya biar bisa keluar ya? Iya. Kalau yang lain, Mas Badrus lihat kanan kiri pada saat mau menyelamatkan itu gimana kondisinya di sana? Em, itu semua tetangga yang di samping apartemen saya, semuanya tetangga itu semuanya panik dan berusaha buat nenangin satu sama lain kayak gitu. Itu begitu keluar apartemen itu posisi lagi hujan juga, itu udara -3, yang apa namanya kan masih kedinginan banget gitu. Akhirnya cuman bisa setelah dari gempa pertama itu kita cuman bisa menyelamatkan mungkin jaket sama HP kayak gitu. Akhirnya pas di luar itu yang ada beberapa tetangga yang cuman memakai kaos doang, ada yang cuman memakai singlet doang, celana pendek, dan itu sangat dingin banget gitu. Jadi yang hanya bisa terselamatkan apa yang dipegang sama Mas Badrus ya. Mas Badrus di situ Iya. melihat nggak ada korban yang luka, kira-kira terhitung nggak ada berapa di sekitar Mas Badrus? Kalau perkiraan kurang tahu Mbak, karena di situ posisinya waktu setelah kejadian itu posisi semua di depan apartemen itu nggak ada lampu, semuanya mati lampu kayak gitu. Terus Jadi gelap di total ya? hari iya Pak. Jadi di hari kedua baru sempat dilihat itu ada anak kecil sama ibunya udah mati, udah meninggal tertimbun sama reruntuhan, diambil dari apartemen di sekitar apartemen saya. Pada saat Mas Badrus keluar selamat dari apartemen, butuh waktu berapa lama untuk bisa diamankan ke tempat yang aman, Mas Badrus? Itu belum ada penyelamatan. Jadi kita sendiri yang berinisiatif buat berlindung di tempat yang aman itu. Jadi di sekitar apartemen itu ada taman yang cukup besar. Jadi semuanya di sana mungkin sama tetangga-tetangga yang lain buat api di sana buat menghangatkan diri sama buat mengamankan dari runtuhan-runtuhan bangunan gitu. Mas Badrus, ini kan Mas Badrus yang ambil videonya ya Mas ya? Ini ya. Iya, Mbak. Nah ini berarti yang runtuh ini adalah apartemen Mas Badrus? Yang runtuh total ini yang Bukan. di kanan? Ini? Oh, itu bukan, Mbak. Itu di depannya, di depan apartemen saya. Oh berarti yang di sisi sebelah kiri ya pada saat, nah Iya. ini Iya. Mas tadi. Iya, Pak. Berarti kalau Mas Badrus selamat apartemennya tadi memang hancur, tapi yang di seberangnya ini betul-betul tidak ada yang selamat ya Mas ya? Yang tadi? Iya. Iya, beberapa apartemen itu ada yang selamat. Mungkin itu semuanya itu bangunan tua. Jadi semuanya rata sama tanah gitu. Pada saat Mas Badrus tadi sudah keluar dari apartemen, sempat juga berkumpul ya untuk mencari tempat yang untuk menghangatkan. Waktu itu lokasi pertama yang tertuju apa sih Mas? Langsung mau kemana? Apakah langsung ke KBRI atau di mana dulu? Belum sempat kepikiran, Mbak. Jadi tujuan pertama tuh supaya aman dulu dari bangunan-bangunan yang runtuh. Baru sempat kontekan sama teman itu dia bilang di kantor gubernur itu baru sekitar jam 12 siang itu baru sempat ketemu sama teman-teman. Jadi sebelum dari itu saya sendirian sama teman saya berdua itu di taman buat ngangatin diri, Pak. Itu ketemuan Jadi ya belum. sama teman-teman ya. Iya. Kalau Mas Badrus ada di luar bersama dengan teman-teman, belum sempat menghubungi KBRI, mau makan, nggak bawa uang, mungkin uangnya juga pasti tertinggal di apartemen, gimana caranya survive di sana? Di sana ada bantuan juga, untungnya ada yang nyediain susu hangat, jadi perut juga alhamdulillah terganjil gitu. Kalau waktu itu tidurnya sempat di luar? Iya, jadi selama 1 hari itu jam 6 waktu Turki itu dikabarin buat berkumpul di Oniki Subhat Stadium. Jadi saya sama teman-teman beranjak ke sana. Di sana terus bangun tenda. Itu baru dapat tenda, saya dan teman-teman baru dapat tenda sekitar jam 10 malam dan selesai diriin tenda itu sekitar jam 11. Oke, Mas Badrus, ini kan masih berada di KBRI, sore hari ini mau olahraga ya Mas ya? Iya, Pak. Ada rencana nggak mau pulang secepat mungkin ke Indonesia?
Kalau pulang belum tentu ya Mbak, soalnya lagi nunggu kabar tentang perkuliahan ini dilaksanainnya bagaimana, Oke. atau transfer nilai atau dari Zoom atau internet Oke. gitu. Jadi yang ingin sekarang adalah untuk menuju ke kantor perkuliahan ya, untuk meminta informasi yang paling terbaru ya dari tempat kantor kuliah ya di sana Iya. ya. Terima kasih Mas Badrus, sehat selalu. Salam buat teman-teman warga negara Indonesia di KBRI. Iya.